Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan para habaib, anak cucu baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para ustad, para sepuh lan bini sepuh, pewaris ilmu baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan bersama, mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, para kiai, para ustad, para sesepuh kita diberikan panjang umur dalam keberkahan. Mudah-mudahan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan istiqomah kepada mereka sehingga dapat membimbing dan menuntun kita umat Islam, khususipun wilayah Tegal dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Seluruhnya saja yang hadir pada siang hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, siang hari ini kita dapat berkumpul bersama. Kita berkumpul dalam rangka memperingati dan merayakan hari kelahiran manusia yang mulia, baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di tempat yang mulia ini, dalam acara yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, tidak keluar kita dari majelis ini kecuali Allah catat kita sebagai hambanya yang mulia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dinten niki kula lan panjenengan kumpul kalih anak putune Kanjeng Nabi. Nggih Bu nggih. Kumpul bersama dengan sahabat, kumpul bersama dengan para habaib. Harapan kita mudah-mudahan besok kita kumpul dengan kakeknya para habaib, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin kita tidak bisa bersebelahan dengan Nabi Muhammad, boten saged jejeran kali Kanjeng Nabi Muhammad, tapi paling tidak minimal kita bisa satu ruangan bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kempal sareng kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados siang menika kula lan panjenengan niki namanya kumpul hadirin. Walaupun kita tidak bersebelahan tapi namanya kumpul. Walaupun perlakuan kita berbeda tapi namanya kumpul. Walaupun tempat duduk kita berbeda, ini namanya kumpul hadirin. Kados kula alhamdulillah jagonge nang karpet sing empuk. Sampean sih Bu? Kayak kula alhamdulillah wedange warna loro, ana banyu putih, ana kopine. Sampean Bu? Nyong alhamdulillah ana jeruke, ana salake, ana anggure. Sampean? Wis sing penting kumpul. Insyaallah dina kiye kumpul, besok kumpul. Allahumma amin ya rabbal. Kita semua tahu hadirin, para nabi, para rasul, begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke bumi ini, ke dunia ini, diberikan oleh Allah mukjizat. Nggih napa nggih?
Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah diberikan apa? Mukjizat. Nabi Musa ada mukjizatnya, Nabi Nuh ada mukjizatnya, Nabi Ibrahim ada mukjizatnya, Nabi Isa ada mukjizatnya. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad lebih banyak, lebih agung, lebih besar daripada nabi-nabi sebelumnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Nabi Musa Allah berikan kemampuan untuk membelah lautan. Leres mboten? Beliau dapat lewat, Fir'aun tenggelam. Niki mukjizatnya Nabi Musa. Nabi kita Muhammad dapat membelah bulan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Musa dan Nabi Ismail dapat mengeluarkan air dari batu hadirin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan afdalul miyahi ma naba'a min baini asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paling afdolnya air yang keluar dari jari jemarinya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan hadirin, ketika perang Hudaybiyah, para sahabat, para mujahid, orang-orang yang bersama dengan Rasulullah, yang berperang bersama dengan Nabi Muhammad, sebanyak 300 orang, mereka kekurangan air, tidak bisa minum, tidak bisa ambil air wudhu. Kemudian atas izin Allah, Nabi Muhammad mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. 300 orang tersebut bisa minum, bisa ambil air wudhu, bisa mengisi air di dalam girbah mereka, di dalam tempat air mereka. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahkan ada sahabat yang mengatakan, demi Allah, seandainya jumlah kami lebih dari itu, maka air itu pasti akan cukup. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Nabi Nuh juga punya mukjizat. Napa mukjizatnya Nabi Nuh? Apa mukjizatnya Nabi Nuh? Mukjizatnya apa? Kapal hadirin. Allah berikan kepada Nabi Nuh, Allah perintahkan untuk membuat kapal, dan siapa yang ikut kapalnya Nabi Nuh maka mereka akan selamat. Panjenengan tahu Bu, berapa jumlah orang yang masuk ke dalam kapal? 40 laki-laki, 40 perempuan. Total menungsa sing wonten teng kapal Nabi Nuh hanya 80 orang manusia hadirin. Nabi kita Muhammad SAW juga punya kapal hadirin yang lebih besar, lebih hebat dibandingkan dengan kapalnya Nabi Nuh. Siapa mereka? Ahlu baiti kasafinatin Nuh. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, keluargaku, ahlul baitku seperti perahunya Nabi Nuh. Man rokibaha naja, siapa yang naik ke dalam perahunya Nabi Muhammad maka dia akan selamat. Siapa yang tidak naik dalam perahunya Nabi Muhammad maka dia tenggelam seperti umatnya Nabi Nuh. Na'udzubillahi min. Alhamdulillah, siang hari ini, sore hari ini kita berkumpul di kediaman Habib Alwi bin Hamzah Al-Hiyad. Mudah-mudahan kita satu kapal bareng dengan kapalnya baginda agung Nabi Muhammad SAW, yaitu keluarga Nabi, ahlul bait Nabi, baik di dunia maupun kelak di akhirat kita akan kumpul bersama. Allahumma amin ya rabbal hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Yang terakhir yang akan saya sampaikan di majelis ini, kita semua tadi diingatkan, pembawa acara membawakan satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis ini sering kita dengar tapi berat untuk dilakukan. Man ahabba sunnati, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku,
ajaranku, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, maka besok akan bersamaku di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad hadirin punya ajaran, punya sunnah yang mesti kita hidupkan. Kalau bukan kita umat Nabi Muhammad yang menghidupkan sunnah Nabi, yang mengerjakan sunnah Nabi, yang mengamalkan sunnah Nabi, lalu siapa yang akan menghidupkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seharusnya hadirin kita yang ngaku cinta dengan Nabi Muhammad, ngaku demen kali kanjeng Nabi Muhammad, tanpa diperintah, tanpa disuruh, apa yang dilakukan Nabi Muhammad seharusnya kita mengikuti. Shollu ala Nabi. Leres mboten? Nek panjenengan ngaku cinta kali kanjeng Nabi, ndak usah diperintah, apa yang dilakukan Nabi kita kerjakan. Gini apa mboten? Lu zaman sekarang enggak hadirin, ngaku cinta, ngaku seneng, ngaku remen kali kanjeng Nabi, tapi ternyata apa yang dilakukan bertolak belakang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ngaku cinta kepada Nabi kemudian tidak mengamalkan ajaran Nabi, maka cintamu palsu. Leres mboten? Cintanya palsu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai orang lain maka dia akan taat kepada orang yang dicintai. Kalau kita ngaku cinta Nabi Muhammad, berarti kita harus taat kepada Nabi Muhammad, harus fokus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados wonten cerita ini cerita yang masyhur di dunia percintaan hadirin. Ada orang namanya Laila dan Majnun. Sinten? Laila Majnun. Majnun niki saking senenge karo Laila sampai dijuluki Majnun. Majnun ku artinya wong edan. Artinya apa? Wong edan. Saking senenge kali Laila, dia ini tergila-gila hadirin, gak urusan sama orang. Satu ketika sholat di dalam masjid, si Majnun ini selesai sholat, ya, masih ada orang yang sholat di sebelahnya Majnun. Kemudian tidak lama Laila, orang yang dicintai ini, lewat di sebelah masjid. Katon sing jendela, kelihatan dari jendela. Majnun dia langsung fokus kepada orang yang dicintai, dia langsung menuju kepada orang yang dicintai, walaupun melangkahi orang-orang yang sedang sholat hadirin. Ana wong sembahyang dilangkahi demi sampai ke jendela untuk bisa melihat Laila. Niki Majnun hadirin. Wis rampung deleng Majnun, balik maning. Sing sholat nang sebelah Majnun ngomong, "Heh, kon edan apa kentir?" Ki jarene wong nang sebelah. Wis genah ana wong sembahyang, ana wong sholat bisa nek kon lewat nang arepe nyong, kon wong edan. Ya. Akhirnya Majnun jawab, "Sing edan sing kentir ya kowen." Sing edan kok? Oh, ini mohon maaf Bib, ini pakainya bahasa Jerman Bib. Sing edan kawan. Kalau saya cinta sama Laila, saya fokus sama Laila karena saya cinta sama Laila. Lah kawan sembayang, sholat, donge kan kon fokus maring Gusti Allah, bisane kon bisa ndeleng nyong lewat. Berarti sing edan kan kawan. Kalau kamu fokus kepada Allah, kamu nggak akan bisa melihat saya. Saya ini cinta sama Laila, makanya saya nggak melihat kanan, nggak melihat kiri, nggak melihat depan, nggak melihat belakang. Saya fokus kepada Laila. Beginilah seharusnya hadirin. Ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad, apa yang menjadi ajaran Nabi, yang menjadi perintah Nabi, yang menjadi sunnah Nabi, seharusnya kita fokus di dalamnya, fokus melakukannya. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri, jangan lihat depan, jangan lihat belakang. Sing penting kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibmu kayong semangat temen, mau Habib Mahdi Soleh wis semangat. Jadi ini nyong melu-melu semangat. Mudah-mudahan manfaat nggih Bu nggih. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin. Yang terakhir terus ke paling terakhir nih, paling terakhir. Mohon maaf hadirin, mohon maaf, akhir zaman niki sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Habib Mahdi Assegaf,
Beliau mengatakan banyak orang yang mencaci maki orang-orang yang seharusnya dicintai oleh kita hadirin. Sebab Nabi Muhammad memerintahkan untuk mencintai mereka. Ahibbullah lima yahdukum bihi min ni'amih. Cintailah kalian semua akan Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang sudah diberikan kepada kalian. Wa ahibbuni li hubbillah. Cintailah aku karena cintanya kalian kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keluargaku, keturunanku karena cintanya kalian kepadaku. 3 cinta ini hadirin harus satu paket, tidak boleh dipisahkan. Kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah, harus cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, harus cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang mengatakan saya cinta kepada Allah, kemudian meninggalkan Nabi Muhammad, kemudian tidak cinta kepada Nabi Muhammad, maka cintanya palsu. Ada orang ngaku saya cinta kepada Nabi Muhammad, tapi nggak cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, maka cintanya palsu. Wonten tiyang ngaku makrifat, oh saya makrifat, saya wali min auliyaillah, saya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggalkan ajaran Nabi, maka cintanya palsu, cintanya bohong, cintanya dusta, cintanya goroh. Ning bahasa Tegale dop. Gak bisa hadirin dekat dengan Allah kemudian meninggalkan Nabi Muhammad, gak bisa. Imam Junaidi al-Baghdadi mengatakan kullul abwabi ilallahi masdudah illa min babir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu untuk menuju Allah masdudah, tertutup, buntu, gak ada jalan lain kecuali lewat pintu baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang aja meningkah sunnah hadirin yang wajib ditinggalkan terus ngaku wali kayak wali ke dikongkon sembayang, mas sembayang oh saya nggak perlu sholat, cukup kerendek nang jerone ati, berarti nyong wis sholat, nyong wis sembayang. Kayak bokat panjenengan ketemu wong sing model kayak gie, terus wonge lagi mangan piringnya jukut, kon aja mangan kerendek benda warek dewek. Nggak bisa hadirin, harus lewat baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh bib, dia ini bisa terbang, nggak heran wong manuk be mabur, manuk mabur boleh. Oh bib, dia bisa jalan di atas air, bebek luwih apal hadirin. Oh bib, dia bisa ngilang, setan ngilang. Lalu kemudian yang kita lihat bukan karomahnya, bukan kehebatannya dalam hal itu hadirin. Yang kita lihat bagaimana istiqomahnya menjalankan syariat baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, keluar dari majelis ini tambah penuh hati kita dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari majelis ini kita punya semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang menghina sunnah Nabi, ajaran Nabi, mengolok-olok ajaran Nabi, nek panjenengan saged nasihati, dinasehati hadirin. Kalau ndak bisa tinggalkan, kalau ndak bisa tinggalkan. Anggap saja orang yang penyakitan, anggap bae wong sing penyakitan. Kira-kira dong ana wong penyakitan dipereki, sing ketularan waras wong sing penyakitan apa sing sehat ketularan dari penyakitan? Sing sehat jadi penyakitan. Kalau ada orang mencaci maki, jangan didengarkan. Kalau bisa dinasihati, nasihati. Ini orang bisa tinggal. Bahaya untuk kita hadirin. Kita orang kadang-kadang dalam media sosial ki rada jengkel, pan ngamuk, bingung, pan banting handphone eman-eman. Handphonenya dewek sih, ini handphone diminta tak banting teman-teman. Ada yang mengatakan demikian hadirin. Bahasa Arab adalah ciri-ciri teroris. Pernah kerungu? Pernah kerungu? Jarene iki sing ngomong sahabat wallahu a'lam, yang ngomong siapa? Jarene bahasa Arab ciri-ciri teroris ya. Ini hadirin perlu diluruskan. Hati-hati dengan sentimen negatif terhadap Arab. Naudzubillahi min, umat ini mau digiring supaya benci Arab.
ning wis benci Arab pasti akan benci dengan Nabi Muhammad, pasti akan benci dengan syariat Nabi Muhammad, pasti akan benci dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya umat Islam tidak mau sholat karena sholat nganggone bahasa Arab. Orang nggak mau baca Quran karena Quran bahasanya bahasa. Orang nggak mau kenal dengan Nabi Muhammad karena Nabi bangsanya bangsa Arab. Akhirnya orang nggak mau haji, nggak mau umroh karena tanah suci ada di tanah Arab. Naudzubillahimin. Ingat, Nabi SAW pernah bersabda kepada sahabat Salman, ya Salman, la tabghadni fatufariqa dinak. Wahai Salman, jangan kamu membenci saya, nanti lepas agamamu, lepas Islammu. Ya Rasulullah, kaifa abghaduka wa bika hadanallah. Ya Rasulullah, bagaimana saya atau kami membenci engkau wahai Rasulullah, sedangkan berkat engkau kami mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Napa jawabannya Kanjeng Nabi? Tabghadul Arab fatabghaduni. Kau benci Arab, maka berarti kau membenci saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja hadirin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.